ketika reformasi pada tahun 98, lengsernya Soeharto, lalu kami menaikkan bendera di Tower. Jadi ibarat pipa yang tersumbat dengan kotoran, begitu dibuka keluarlah semua. Jadi pada saat itu, selama itu kami menyimpan keganasan, kekejian yang dilakukan oleh militer Republik terhadap kami orang Papua, terutama orang tua kami. Lalu kami mengekspresikan lewat menaikkan bendera. Pada saat itu pemerintah atau negara tidak melihat itu bahwa itu adalah protes kami, tapi kami dibubarkan dengan cara paksa. Kami diserang dengan tembakan meriam dari kapal perang, juga helikopter, dan pasukan dari Ambon, Patimura, dan yang ada di Biak, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Kepolisian, atau Brimob, gabungan itu kami menyerang kami di bawah Menara Tower. Dan banyak sekali teman-teman dan kami semua, ada yang ditembak langsung mati di tempat, dan kami yang lain diikat dengan kain hitam lalu dibuang ke atas trek, lalu dibawa ke, ada yang dibawa ke polisi, ada yang dibawa ke pos-pos militer yang ada di situ. Dan saya dengan teman-teman kami dibawa ke pos militer Angkatan Darat. Pada saat itu kami menyaksikan sendiri bagaimana penyiksaan. Yang begitu keji, yang begitu kejam terhadap perempuan-perempuan, anak-anak, dan juga laki-laki. Banyak sekali perempuan-perempuan hamil yang perutnya disobek, bayinya keluar. Perempuan-perempuan yang usianya sudah tua dimasukkan sangkur ke dalam lubang vagina, lalu disobek, akhirnya mati. Laki-laki, perempuan, tangannya dipotong, tidak dipotong satu kali, nanti potong tangan sebelah biar dia putar-putar, terus tangan sebelah, kaki sebelah lagi. Kalau tidak cepat mati baru ditikam mati atau ditembak mati. Dan kami diborgol. Ketika itu kami berteriak minta tolong, kami disiksa. Dianya begitu keji. Kami minta tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Lalu mereka bilang, silakan panggil Tuhan Yesus yang berapa hari kamu sembah, biar membantu kamu. Saya sendiri dipukul dengan pokor senjata dari belakang. Tangan saya diiris dengan sagu. Kami dibakar dengan korek api. Lalu manusia-manusia yang, orang-orang yang sudah dibunuh, bayi, perempuan hamil, mobil masuk keluar untuk mengangkat mayat-mayat itu keluar, entah dibawa kemana. Begitu dari pagi sampai sore, sampai jam 8. Manusia yang diangkat itu begitu sudah gelap, dan masih banyak lagi yang harus mereka angkat. Di dalam hati kami minta, Tuhan tolong, kami sebagai manusia sudah tidak mampu. Kami hanya tunggu mujizat Tuhan, tapi kami tahu bahwa tidak lama lagi kami juga akan dibunuh. Begitu ada anggota
yang masuk kami tidak kenal, karena pada saat itu mereka pakai topi seperti daun-daun begitu di kepala, mukanya itu pakai masker, tapi sudah dikasih hitam muka-muka, sehingga kami tidak kenal itu siapa. Tapi dia sempat kasih patah borgol dan suruh kami lari. Dalam kondisi tidak berpakaian. Kami ada 8 orang. Laki-laki 4, perempuan 4. Waktu kami keluar, dia bilang, hari ini Tuhan Yesus ada untuk kamu. Kamu pergi supaya menyaksikan umat atau ciptaan Tuhan yang disiksa, dianiaya seperti binatang. Lalu kami keluar dan berusaha untuk kami bisa menyelamatkan diri. Dan kejahatan begitu kejam militer Republik Indonesia. Kami berpikir bahwa kami ini bukan manusia, kami mungkin binatang. Sempat waktu saya disiksa, saya bilang semua manusia itu lahir dari perempuan. Perempuan itu melahirkan kehidupan. Kami mama-mama atau perempuan Papua melahirkan manusia Papua. Tetapi kami sama dengan perempuan yang lain yang melahirkan kamu juga. Kenapa kami diperlakukan seperti ini? Lalu saya ditendang. Tangan saya diiris dengan sangkur. Begitu kejam penyiksaan pada saat itu. Apakah kami orang Papua diperlakukan seperti ini terus menerus? Kami sebagai perempuan sudah tidak mampu lagi melahirkan. Ketika kami keluar, saya harus bersembunyi di hutan berapa bulan. Pada saat saya keluar, saya ditangkap untuk dipenjarakan. Dan banyak teman-teman saya yang sudah meninggal, pergi mendahului kami. Kematian adalah satu jalan untuk manusia. Tetapi cara kita pergi menghadap Tuhan, mungkin kami orang Papua, inikah caranya? Kami pergi menghadap Tuhan dengan cara seperti ini. Atau kami, napas hidup kami ini harus dicabut oleh militer Republik Indonesia. Saya melihat sendiri bagaimana perempuan hamil perutnya disobek dan bayinya keluar. Saya berteriak. Mereka katakan, jangan berteriak, sebentar lagi kami juga akan dibunuh. Dan kami tidur di dalam darah itu bagaikan air. Rasanya kami ini tidur di dalam air, padahal itu darah manusia. Dan waktu kami bersembunyi dan kami melihat bahwa mayat-mayat hanyut di laut. Karena Pulau Biak dan Pulau Yapen di tengahnya ada selat. Di laut itu seperti batang kayu yang hanyut. Dan saya sempat ikut hadir pada saat mayat satu dimakamkan di Kampung Ibdi. Saya melihat sendiri mayatnya, kepala tidak ada. Cuma badannya itu mayat perempuan. Susunya dipotong dan dia hanyut dengan sangkur masih ada di lubang vaginanya. Dan kami kubur. Tapi dalam ketakutan saya berdiri dari jauh. Tapi ingin melihat. Dan di Pulau Biak, juga Pulau Yapen, Kepulauan Padar, dan semua di
pulau-pulau yang berdekatan, mayat banyak yang terdampar. Tetapi tidak berhenti peristiwa biak berdarah, dan seterusnya kami lihat bahwa kekerasan terjadi terus di tanah. Kalau tuan-tuan dan nyonya atau teman-teman datang ke Papua, pasti lihat, pasti dengar sendiri. Banyak korban yang sudah meninggal, tapi masih ada yang hidup sebagai saksi hidup. Dan kalau waktu panjang bisa kita sebut satu persatu. Terlalu banyak.